Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Marfatullah dengan NIM 2386202051, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Prosedur dan Strategi Pemecahan Masalah Matematika. Untuk memenuhi tugas akhir UAS pada mata kuliah pemecahan masalah matematika yang diampu oleh dosen Dr. Urip Krisnati, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan prosedur dan strategi pemecahan masalah matematika. Ini untuk biodata saya. Kemudian pada daftar isi kali ini saya akan menjelaskan beberapa model dan juga penerapan langkah-langkah pemecahan masalah dalam konteks matematika. Yang pertama yaitu model Polya dalam pemecahan masalah. Menurut George Polya, pemecahan masalah terdiri dari 4 tahapan, yaitu memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasil. Ini juga disebutkan oleh Schonfeld 1992, yaitu pemecahan masalah melatih berpikir kritis, analisis, dan kreatif. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan: membantu berpikir logis, fleksibel, dan mandiri. Kemudian untuk kekurangannya yaitu sulit bagi siswa yang belum terbiasa atau belum menguasai konsep dasar, serta evaluasi sering diabaikan. Kemudian menuju latihan soal, itu ada contoh soal. Udin memiliki 40 permen. Permen tersebut akan dibagikan sama banyak kepada 8 temannya. Berapa permen yang diterima setiap teman? Nah, untuk menjawabnya, untuk Polya itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada memahami masalah, kemudian membuat rencana, ketiga melaksanakan rencana, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil atau memeriksa kembali. Oke, yang pertama itu memahami masalah. Diketahui jumlah permen tadi ada 40, kemudian jumlah teman ada 8. Yang ditanyakan berapa permen yang diterima setiap teman. Kemudian membuat rencana. Karena permen dibagikan sama banyak, maka digunakan operasi pembagian dengan rumus 40 dibagi 8. Yang ketiga yaitu tahap melaksanakan rencana, yaitu 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jadi setiap teman menerima 5 permen. Dan yang terakhir yaitu adalah mengevaluasi hasil atau periksa kembali. Jadi untuk menentukan hasil apakah sudah benar ataukah belum, jadi kita perlu mengalihkan 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi hasil sesuai dengan jumlah permen semula. Kesimpulan, setiap teman mendapatkan 5 permen. Kemudian melanjutkan model alternatif dalam pemecahan masalah, yaitu model Krulik dan Rudnick. Krulik dan Rudnick 1988 mengembangkan model pemecahan masalah matematika yang dikenal dengan model Krulik dan Rudnick. Model ini menekankan pada langkah-langkah sistematis yang dapat digunakan oleh siswa untuk memecahkan masalah matematika. Kemudian, adapun tahapan utama pemecahan masalah Krulik dan Rudnick 1989. Ada 5 tahapan, yaitu yang pertama membaca dan memahami ataupun read and understand. Yang kedua ada analysis atau analysis and the problem. Yang ketiga merencanakan strategi, plan a strategi. Yang keempat melaksanakan rencana, carry out the plan. Dan yang terakhir meninjau kembali dan mengevaluasi atau look back and evaluate. Kemudian model alternatif dalam pemecahan masalah model Schonfeld. Schonfeld 1982 adalah seorang ahli pendidikan matematika yang mengembangkan model pemecahan masalah matematika yang komprehensif.
Model ini menekankan pada pentingnya sumber daya atau resource, heuristik, kontrol, dan keyakinan dalam berproses masalah matematika. Kemudian, tahapan pemecahan masalah model Schoenfeld. Model Schoenfeld, kita akan mengikuti 4 komponen pemecahan masalah, yaitu ada resource atau sumber daya, heuristik, kontrol, dan belief system atau sistem keyakinan. Kemudian sumber daya, yaitu siswa harus sudah hafal rumus keliling dan perkalian. Heuristik atau strategi bertahap, yaitu keliling sama dengan biaya. Kemudian kontrol, pastikan satuan tetap meter bukan sentimeter agar hasil akurat. Dan yang terakhir, belief system, siswa yakin bahwa matematika sangat berguna untuk membantu orang tua seperti menghitung biaya renovasi rumah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemecahan masalah merupakan kemampuan penting dalam membelajar matematika karena dapat melatih siswa berpikir kritis, logis, dan sistematis. Model Gerspolia memberikan 4 langkah penyelesaian masalah, yaitu memahami masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasil. Selain itu, terdapat model alternatif yaitu Krolik dan Rudnick yang menambahkan tahap analisis masalah sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rinci, serta Schoenfeld yang menekankan pentingnya sumber daya, strategi, kontrol, dan keyakinan siswa dalam memecahkan masalah. Ketiga model tersebut dapat menjadi pedoman bagi guru dalam membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika secara efektif. Sekian teman-teman, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya banyak salah kata maupun tingkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.